Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is Iksan speaking. So, di video kali ini kita akan sedikit mengulas dan membahas gimana caranya untuk mendapatkan dummy booking tiket pesawat. Apa sih pentingnya dummy booking tiket pesawat? Nah, jangan di skip videonya, tonton sampai akhir, karena insya Allah kita akan jelasin nih ke kamu semua kenapa sih perlu dummy booking tiket pesawat dan gimana cara membuatnya. Oke, stay tune di channel ini, kita akan bahas tentang itu. Nah, oke, beberapa waktu terakhir ini banyak nih teman-teman yang bertanya ke saya, Kak, saya itu pengen apply visa, tapi saya nggak mau beli tiket pesawat. Kenapa? Karena satu, tiket pesawat itu mahal, mahal banget. Yang kedua adalah, saya apply visa, itu belum ada jaminan dari kedutaan bahwa visanya akan diterima. Sehingga apa? Kalau saya beli tiket pesawat untuk apply visa, visanya ditolak. Nih ditolak nih visanya nih. Udah beli nih tiket pesawat nih. Ini ditolak, udah beli tiket pesawat. Nah, tiket pesawat yang tadi yang sudah dibeli, misalnya kamu beli kelas yang ekonomi, yang non-refundable, nah itu nggak bisa dibalikin ketika ini ditolak, visanya ditolak. Nah, ada nggak sih caranya untuk bisa apply visa tanpa kita mengorbanin uang yang cukup banyak untuk beli tiket pesawat, tapi ya kemungkinan posibilitasnya buat diterima juga tetap ada gitu kan. Nah, di video ini insya Allah saya akan menjawabnya, insya Allah ada gitu kan, insya Allah ada, yaitu kita menggunakan dummy booking tiket pesawat. Nah, setelah di video sebelumnya saya menjelaskan tentang gimana cara membuat dummy booking tiket pesawat dengan maskapai Qatar Airways, di video kali ini saya akan jelasin ke teman-teman semua gimana cara booking tiket pesawat dengan dummy booking di Qatar Airways. Nah, Qatar Airways ini adalah salah satu maskapai yang cukup besar dan tahun lalu kalau saya nggak salah dia mendapatkan gelar sebagai salah satu maskapai terbaik di dunia dari Skytrax tahun 2019 kalau saya nggak salah loh ya, ini kalau saya nggak salah. So, emang cukup mentereng nih buat teman-teman semua yang mau traveling dan menggunakan Qatar Airways. Nah, di video ini saya coba tunjukin nih caranya gimana untuk bisa dapatin si dummy booking Qatar Airways. Nah, untuk bisa booking di Qatar Airways, untuk bisa dapatin dummy bookingnya, nah teman-teman mesti buat account di Qatar Airways dulu. Kalau udah buat account, nah baru kita akan mulai caranya gimana untuk bisa dapatin dummy booking tiket pesawatnya. Oke, here we go. Kita login dulu ya. Kalau kamu tadi udah sign up, udah daftar di Qatar Airways-nya, nah saatnya kita untuk login ke akun kita. Oke, kita login dulu. Anyway, Qatar Airways ini di situsnya dia menerapkan 3 percobaan untuk bisa login. Jadi kalau misalnya kamu salah masukin password di kali pertama, saran saya adalah lebih baik teman-teman segera mereset passwordnya. Jangan dilanjutin karena jika kalian 3 kali salah memasukkan password, otomatis account yang lama akan dikunci. Nah, itu dia ya. Kita masuk ke sini, sudah masuk ke apa namanya, ke situsnya. Ini situs saya, ini
Ini situsnya kamu kalau dilihat ada membership numbernya, ada queue points-nya, dan juga ada queue miles-nya. Nah, kita akan booking pesawatnya. Untuk booking sama seperti biasa, langsung saja ke tab book, kemudian dari sini kita masuk ke flight. Jadi pilihannya banyak, ada flight, hotels, car rental, Al-Maha Services, tapi kita pilih yang flight. Anyway, itu lagi hujan deras, jadi kalau dengar bunyi krek ya mohon maaf. Emang kondisi sekarang itu lagi tidak bagus di area saya karena lagi hujan. Oke, ini udah mulai masuk ke apa namanya, bookingannya. Untuk booking tiket pesawatnya, kita scroll ke bawah, nih kita punya flight di sini. Nah, ada pilihan 3, ada round trip, ada one way, ada multi city. Nah, round trip ini fungsinya adalah kalau kamu mau cari tiket pesawat pulang pergi tapi dari tempat keberangkatan yang sama dan kepulangan yang sama. Misalnya kamu berangkat dari Jakarta ke Paris, Jakarta, itu pakai round trip. Kalau one way, dia sifatnya kalau kamu mencari penerbangan yang cuma satu kali jalan aja, misalnya Jakarta Paris, nah itu. Atau bisa juga multi city. Multi city ini adalah kalau kamu berniat mengunjungi misalnya negara Eropa, tibanya di Paris, pulangnya Amsterdam. Nah, itu bisa digunakan cara multi city ini. Nah, kita coba ya, Jakarta Paris, misalnya tanggal 20, tanggal ini lagi pandemi corona saat ini, jadi kita coba arahin aja ya di akhir tahun kali ya. Akhir tahun, let's say itu tanggal berapa nih? Anggap aja tanggal 1 Oktober, itu Jakarta Paris, kemudian dari Amsterdam kita ke Jakarta ya, pulangnya tanggal 16. Oke. One passengers, economy, so flight. Kita klik so flight. Oke. Di step ini we have to choose our flight. Jadi dia biasanya akan punya banyak sekali pilihan flight yang ditawarkan ke kita. Gunanya lebih untuk kepada menyesuaikan apakah kita bisa fleksibel dengan waktu itu atau tidak, lebih ke situ. Oke. Dia masih mencari. Nah, ini dia ada penerbangan dari Cengkareng ke Charles de Gaulle. Kita ambil coba yang ini ya, ini yang Cengkareng Paris jam 18.25, tiba jam 6.55. Kita klik di sini. Oke. Kita pilih, kita select ini. Select di sini. Ini untuk yang perginya. Oke. Di sini dia bilang we are processing your request. Nah, untuk pulangnya kita lihat yang ini. Ada beberapa pilihan yang ngasih ke kita. Oke, kita coba ambil yang sekali transit aja, sekali transit. Kita coba expand lagi pilihannya. Oke. Kita cari yang Qatar aja, yang Qatar. Kayaknya yang paling possible yang ini kali ya. Oke, this one. Oke. Setelah itu kita pilih, kita select. Jadi kita udah milih Cengkareng ke Paris tanggal 1 Oktober jam 18.25. Kemudian tiba 23.10 di Doha, jam 1 malam Doha ke Paris, tiba jam 5.05. Kemudian Amsterdam Jakarta untuk kepulangannya tanggal 16 Oktober jam 16.15.
tiba 23.40 di Doha, berangkat jam 20 dari Doha, dan tiba di Cengkareng jam 15.20 dengan total harga 9.301.400 rupiah dengan flight berangkat dan flight pulangnya bebas bagasi 30 kg. Kita continue. Oke, setelah itu kita isi passengernya. Kita coba ya. Kalau kamu udah pernah simpan nama kamu, harusnya dia bisa langsung ke detect. Nah, ini kita tinggal pilih Indonesia. Oke, kita continue ya. Continue. Nah, setelah kita isi penumpangnya siapa, kita isi kontak detailsnya. Ini dia. Oke, kita centang I would like to receive exclusive offer. Oke, emergency contact kita isi. Siapa yang kita akan gunakan sebagai emergency contact detail. Jadi jika ada apa-apa, kemana harus si Qatar Airways ini menghubungi. Saya masukin nama adik saya. Okay, I have verified information provide matches the passport information. Nah, kita centang dulu, kita continue kan. Oke. Nah, dia akan bawa kita ke satu page namanya New Internet Booking Engine. Jadi di sini kita bebas untuk memilih kursi. Oke, kita pilih kursi dulu. Choose add-ons for your journey. Jadi kita select dulu kursinya. Ini gue pilih sembarang aja ya, karena poinnya adalah kita akan booking dummy. Jadi dummy ini kalau dibilang itu dia cuma bertahan 3 hari saja, untuk kita gunakan. Jadi saran saya buat teman-teman nanti sambil akan menguruskan visa, untuk tiket pesawatnya kalau bisa kalian booking pada hari H menjelang kalian akan misalnya ini kalian mau ke ngurus visa Perancis, berarti ke telekontak nih. Nah, misalnya kalian punya jadwal bertemu dengan telekontaknya pada hari Kamis. Nah, Kamis pagi itu kalian udah booking tiket pesawatnya. Jadi ke situ ya. Kenapa? Supaya 3 hari ini ketika dia dicek dokumennya, si tiket pesawatnya masih tetap hidup bookingannya. Jadi ke situ. Kalau kan booknya seminggu sebelumnya, ya 3 hari setelah itu dia sudah obsolete si tiketnya, ya nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau bisa, makanya ketika setting jadwal untuk ketemu telekontak, kalau bisa teman-teman pertimbangkan jadwal yang agak sedikit siang. Mungkin jam 1 siang atau jam 11, jam setengah 11 ya, jangan yang pagi-pagi ya. Kenapa? Supaya teman-teman ada waktu untuk bookingnya ini, kemudian di print tiketnya. Nah, ini udah masuk nih, kita akan cari pesawatnya, kita akan cari kursinya. Oke, dia sudah selesai semua. Kita langsung continue saja ya. Kita continue saja.
Oke, kita kemana? Ini ada refund fare rules-nya, ada Jakarta Paris refund not allow, no show for subsequent flight, refund not allow, after departure of first flight not allow. Jadi ini yang memang sangat-sangat dihindari sama traveler, apalagi yang backpackeran tuh, yang dalam tanda kutip budgetnya tuh dikit gitu lah, budgetnya tuh kalau kita bilang sangat-sangat terbatas. Dengan membeli tiket seperti ini dan tidak bisa di-refund, nah ini akan jadi salah satu kendala ketika bisa ditolak. Udah bisa nyebarnya mahal sekitar 1,5 juta kurang lebih. Terus kemudian kamu ditolak, nggak di granted visanya, udah beli tiket semahal ini, ya rugi bandar sih. Itu makanya ada video ini. Nah, ini dia nih gengs. Di bawah ini ada namanya payment option. Jadi select your preferred payment method. Nah, ada dua caranya. Yang pertama kita pay now, ya, kita pay now. Yang kedua kita pay later. Pay later ini for up to 70 hours with 20 USD. Nah, ini saya mau bilang, kalau kalian mau booking tiket pesawat dengan dummy booking itu ada dua sebenarnya. Ada yang free, yang gratis seperti Thai Airways, itu gratis nih buat teman-teman yang mau booking tiket Thai Airways, itu gratis untuk booking dummy bookingnya. Tapi untuk Qatar Airways, nah ini kamu harus bayar, yaitu 20 US dollar untuk mempertahankan kode bookingnya agar tetap hidup di 72 jam. Nah, ada pilihannya guys. Ada pilihannya nih buat teman-teman. Ada yang pay later untuk 24 hours, ada yang seharga 10 US dollar, ada yang 48 hours untuk 15 US dollar, dan untuk 72 jam itu untuk 20 US dollar. Nah, anggaplah kita pilih yang 72 jam. Set. Ini. Jadi untuk booking booking tiket pesawat Qatar Airways ini, kamu harus bayar kurang lebih 315.000 rupiah. Tuh, udah dirupiahkan tuh. Seperti itu ya. 315.000 rupiah. Nah, ini dia akan hidup selama 3 hari bookingan tiketnya. Jadi, kalau kamu bikinnya pagi, siangnya kamu ketemu misalnya ke kedutaan, anggaplah pihak ketiga kedutaan kayak EVS Global atau TLS Contact. Nah, dia akan mati bookingannya 70 jam kemudian. Anggaplah kamu booking jam 6 pagi, berarti 3 hari dari hari ini gitu kan, baru dia akan obsolete tiket. Kita centang, I have read and accept the terms and condition, fair rules as stated above, and general condition of carriage applicable to my flight. Kita confirm, set. Kita confirm. Nanti secara otomatis kita akan diarahkan untuk mengisi kartu kredit. Kita harus ngisi kartu kredit kita, dia akan potong nanti di kartu kredit. Seperti itu. Saya nggak akan ngisi, tapi saya akan tunjukkan ke teman-teman semua gimana sih tiketnya ini nanti kita ngisi nih. Kita akan ngisi, anggaplah saya pilih Visa ya. Saya pilih Visa di sini. Kartu kreditnya gitu. Oke. Dia masih loading. Jadi kamu tinggal lihat nih, kamu punya kartu kredit yang mana nih, American Express kah, atau Mastercard, atau Visa. Nah, nanti setelah kita klik, anggaplah Visa gitu ya, nanti setelah kita klik dia akan go through ke payment page. Nanti kamu tinggal masukin kartu kredit kamu seperti apa, baru kemudian dia akan proses, dia akan motongin 315.000 ini yang harus dibayarkan. Oke. Dia masih loading, masih putar-putar. Nah, tiketnya ketika kalian nanti misalnya sudah bayar, kalian akan langsung menerima tiket di email yang kalian
daftarkan, ya. Nah, ini kita akan isi di sini semuanya, card number-nya, expired date-nya, kemudian cardholder names-nya, CV number-nya, cardholder email address, citizen of cardholder, billing address-nya, country, region, post zip code, address line 1, line 2, state, town, city. Nanti setelah itu kamu confirm payment di bawah ini, ya. Kamu tekan ini untuk mengkonfirmasi pembayaranmu. Once setelah kamu confirm payment, nanti kamu akan dipotong sebesar 315.000. Ini depend on depend on kurs pada hari itu. Kalau kursnya lebih murah, maka kita akan dapat harga lebih oke, gitu kan. Kebetulan hari ini kurs cukup tinggi, ya, di angka 16,5 kurang lebih. Oke, once kalian confirm payment, nanti akan muncul tiket seperti ini. Saya tunjukkan ini tiketnya. Ya, dia tiketnya bentuknya seperti ini. Yang menarik adalah tiket dari Qatar Airways ini ada state-nya, gitu kan. Your payment bla 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 towards on hold booking for 70 hours has been successful. Nah, ini nih kalian lihat nih. The on hold fee is non-refundable and will not be adjusted as part of the final ticket here. Jadi pembayaranmu sebesar bla 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 rupiah sudah untuk 70 jam sudah berhasil. Si uang yang kamu bayar ini itu nggak akan bisa dikembalikan dan tidak akan bisa di-adjust ketika kalian beli si tiketnya ini. Misalnya nih, dalam jangka waktu 70 jam ini kalian udahlah saya bayar aja. Nah, ini akan tetap hilang, nggak bisa dipakai untuk meng-adjust harganya. Anggaplah harganya 9,3 juta gitu misalnya, ya. Kalian tadi dipotong 300.000, ya, tetap aja nanti bayarnya 9,3 juta, nggak ada 9 juta gitu, ya. Itu jadi ini tiketnya seperti ini bentuknya. Nah, ini dia tiketnya yang sudah jadi seperti ini. Dia akan rangkum semua penerbangannya seperti ini, ya. Ini kebetulan kemarin saya sempat bookingkan teman, untuk demi booking seperti ini, ya. Oke, poinnya adalah pasti setelah ini akan ada yang bertanya nih, Kak, apakah setelah saya punya dan booking, saya apply visa, apakah kemungkinan saya untuk dapat visanya juga besar, gitu kan? Nah, jawabannya adalah tergantung rekening koranmu. Ini penting nih, tergantung rekening koran. Kenapa saya bilang seperti itu? Gini, kalau kamu mau ke Europe nih 20 hari, anggaplah, atau mungkin lebih gampang 10 hari, 10 hari. Nah, syarat minimal tabungan mengendap di tabungan untuk 10 hari ke Europe adalah 10 hari dikali sejuta. Saya ambil angka sejuta aja. Ada beberapa traveler mengatakan 750.000, ada yang mengatakan misalnya 2 juta, tapi saya ambil angka average rata-rata, yaitu di angka sejuta. Artinya apa? Teman-teman harus menyiapkan di tabungan dana sebesar 10 juta rupiah untuk 10 hari ke Europe nih. Plan-nya tanggal 1 ke tanggal 11 misalnya, berarti 10 hari lah, anggaplah seperti 10 hari, berarti tabungan mengendap minimal 10 juta di dalam tabungan, ya. Cash flow juga lancar. Nah, kalau kalian cuma ngumpulin di kedutaan untuk apply visa cuma di angka 10 juta, trust me, pasti akan ditolak. Kenapa? Karena si kedutaan pasti akan melihat dan akan mengecek, lah ini uangnya cuma 10 juta. Sedangkan tiket average ke Europe itu misalnya di angka 9 jutaan. Berarti kalau tiketnya ini, uangnya ini yang tadi diendapkan di tabungan buat beli tiket, nanti dia cuma tinggal punya 1 juta uangnya. Nah, itu pasti akan ditolak.
Saya pernah ada pengalaman lah ya, bantu beberapa teman yang case-nya pengen dari booking aja, tapi tabungannya mohon maaf gitu kan, mohon maaf tidak begitu banyak mungkin ya. Nah, poinnya apa? Kalau kalian mau pakai dummy booking, usahakan dan pastikan tabungan kalian yang kalian endapkan itu cukup gitu loh. Nah, kalau kan ke Eropa 10 hari, ya minimal ditabungkan tuh 30 juta tanpa tiket ya. Kita belum bicara tiket yang udah di-issue, udah dibayar dengan kode booking yang sah gitu kan. Kalau kalian pakai cara dummy booking ini nggak ada masalah, tapi usahakan ketika ketemu dengan orang di pihak ketiga kedutaan, misalnya VPS Global, TLS Contact, atau mungkin yang lain-lain, kedutaan Cina atau di kedutaan US, nah usahakan di tabungan kalian itu cukup untuk beli tiket dan untuk hidup di sana. Nah, jadi kalau 10 hari mau ke Europe nih, 10 hari berarti 10 juta rupiah ya, 10 juta rupiah pengeluaran tabungan plus tiket, anggaplah 10 juta ya 20 juta. Nah, biar lebih mantap, kalau ada tambahan 5 juta itu boleh, 5 juta gitu kan. Apakah akan diterima? Sekali lagi belum tentu juga. Kenapa? Karena sekali lagi otoritas untuk memberikan visa itu ada di kedutaan. Mau tabungan kita banyak, tabungan kita dikit, ya kalau ditolak ya ditolak kayak gitu. Jadi poin penting adalah selain dari booking tiket pesawat ini, kalian mesti siapkan tabungan yang cukup ya. Kalau cuma beli dan booking ya otomatis tabungan kalian harus bisa merepresentasikan bahwa kalian bisa beli tiket dan juga hidup di sana selama durasi kepergian yang kalian akan rencanakan. Di luar itu lengkapi semua syarat-syarat yang sudah ditentukan sama si kedutaan masing-masing. Kalau mereka bilang kamu perlu bookingan hotel, lengkapin. Kamu diperlukan punya ini, punya itu, lengkapin semua. Itu akan menjamin teman-teman semua untuk bisa dapat visa dengan dummy booking ya. Itu. Jadi poinnya adalah dummy booking bisa, insya Allah bisa buat dapat visa. Tapi untuk menaikkan persentasi dia keterimanya, ya itu tadi siapin tabungan gitu kan. Jadi si kedutaan akan melihat nih, oh ya dia belum punya tiket yang asli yang real gitu kan, tapi dia punya uang yang cukup nih buat beli tiket nanti kalau kita granted si visanya itu. Ini pendapat saya pribadi ya, saya bukan orang kedutaan gitu kan. Tapi poinnya saya melihat pattern atau pola yang hampir-hampir mirip-mirip lah ya, hampir mirip-mirip karena saya pernah bantu beberapa orang sih untuk get visa, dan poinnya jujur jangan manipulasi data, karena once kamu manipulate data kemudian tiba-tiba kamu misalnya ketahuan, ya you're gonna be blacklist, kamu bisa di blacklist oleh mereka ya. Itu aja video saya, cukup panjang, tapi semoga video yang panjang ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman semua yang sedang berencana pengen traveling ke luar negeri, sedang berencana pengen ngurus visa tapi tidak mau keluar uang yang nggak jelas gitu kan, karena tiket ini tuh harganya mahal banget ya, bagi yang mau ke Europe gitu mahal banget. Jadi once kamu beli ya emang mau nggak mau harus keterima visanya, karena kalau enggak ya ketolak, ya selesai ya, mati bola-bola, udah kacau udah pokoknya ya, kacau semuanya, nggak jadi berangkat, rugilah uang ya. 9 juta buat beli handphone, buat balik beli motor udah cukup tuh ya. Jadi perjuangkan mimpi itu nggak mudah, harus diraih, tapi yang tadi itu ya berusaha udah, nggak cuma tawakal tapi kita usaha sekuat mungkin ya, sekuat mungkin. Jadi poinnya adalah walaupun tiket dummy insya Allah bisa diterima, tapi ya lengkapi semua dokumen-dokumen teman semua. Oke, itu aja ya, itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lihat video kita. Nggak penting sih, tapi ya semoga bisa memberikan pencerahan dan membantu teman semua.
Terima kasih. Kalau ada komen, silakan kalian komentar di bawah video ini. Kalau ada saran, ada kritik, ada usul, silakan juga teman-teman untuk komen di kolom komentar di bawah video ini. Ya kalau mau subscribe, monggo silakan. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Semoga bisa lebih memberikan makna dan arti buat teman-teman yang pengen traveling ke luar negeri. Ya, itulah pokoknya ya. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video berikutnya, insya Allah. Kalau satu umur panjang, tetap sehat ya, karena saat ini lagi pandemi COVID-19. Tetap sehat, di rumah aja ya, yang kemana-mana. Insya Allah pandemi ini berakhir. Teman-teman yang sudah punya dreams mau kemana-kemana nanti bisa mulai ngeraba-ngeraba nih, saya mau kesini, saya mau kesini, saya mau kesini. Dan semoga kalau kamu mimpi ke Europe atau kemanapun yang butuh visa, kamu bisa gunakan ilmu ini sedikit untuk membantu kamu supaya bisa granted visa tanpa harus rilis tiket yang udah fix ya. Kalau kamu mau coba cara ini dan kemudian berhasil, tolong banget komentar di bawah video ini supaya teman-teman yang lain yang mau mencoba cara ini bisa melihatnya ya. Thank you so much. I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.